Untuk Dian, komentar saya ini tolong dicatatkan, kamu mau nulisnya asas keseimbangan. Nah, latar belakang masalahnya, ini sudah saya baca, itu perlu distrukturkan ulang. Dan kamu nulisnya ini, menurut saya latar belakang masalahnya ini terlalu panjang, dipendekin aja jadi 4 halaman gitu sudah cukup. Sehingga hal-hal yang tidak terkait itu tidak perlu dimasukkan. Jadi yang kontrak secara umum itu nggak usah masuk, nggak apa-apa. Kan kamu menulisnya kan asas keseimbangan. Jadi Iya, Bu. langsung saja fokus ke asas keseimbangan. Malah justru di dalam latar belakang masalahnya ini saya belum lihat pembahasan mengenai asas keseimbangan. Jadi Iya, Bu. saran saya strukturnya yang awal kamu tulis itu kontrak. Kalau di dalam kontrak itu ada sejumlah asas-asas tertentu. Itu cukup 1-2 paragraf saja. Nah, di dalamnya itu menyebutkan bahwa salah satu asasnya adalah asas keseimbangan. Nah, kemudian kamu uraikan apa toh yang dimaksudkan asas keseimbangan, apa sih pentingnya, kenapa toh dia harus ada di dalam suatu kontrak gitu. Nah, kemudian kamu masukkan. Nah, kontrak yang di dalamnya harus ada asas keseimbangan ini bisa kontrak apapun, termasuk salah satunya adalah kontrak elektronik. Kan kamu melihatnya kontrak elektronik toh. Nah, terus kamu Iya, Bu. jelaskan di situ apa yang dimaksudkan dengan kontrak elektronik. Yang dimaksudkan kontrak elektronik itu apa sih sebenarnya gitu, pengertiannya apa sih gitu. Apa bedanya dengan kontrak yang bukan elektronik gitu. Kenapa kemudian menjadi khusus gitu. Kenapa kamu bahas khusus kontrak elektronik dikaitkan dengan asas keseimbangan gitu. Nah, kemudian masuk ke bawahnya, itu kamu hubungkan antara dua hal itu, masuk di bawahnya kamu berikan pendapatmu terkait dengan hal ini. Terkait dengan Baik, Bu. hubungan antara kontrak elektronik dengan asas keseimbangan. Gitu. Itu catatan untuk latar belakang masalah. Tolong diperbaiki ya. Nah, kemudian yang Iya, kedua Bu. untuk hal sorry, saya salah. Saya harus konfirmasi. Kamu ini maksudnya itu asas keseimbangannya dalam kontrak, bukan kontrak elektronik secara umum, tapi jual beli online ya? Iya, Bu. Oke, kalau gitu tadi bagian penjelasan saya yang terkait dengan kontrak elektronik itu kamu masukkan ke jual beli online. Jadi jelaskan Iya, Bu. kontrak yang terjadi dalam jual beli online. Nah, kemudian kamu harus yang di bagian paling akhirnya kamu harus menyampaikan pendapatmu. Kenapa kok kamu menghubungkan atau menurutmu jadi isu asas keseimbangan dalam jual beli secara online? Baik, Bu. Gitu. Nah, kalau di rumusan masalahnya kamu langsung mau masuk ke penyalahgunaan keadaan, berarti di latar belakang masalahnya kamu juga harus menyinggung hal ini. Mengapa kok kamu langsung ke penyalahgunaan keadaan? Kenapa enggak asas keseimbangan dalam jual beli secara online saja, tapi kamu lebih spesifik, kamu membahas mengenai penyalahgunaan keadaan, berarti harus disinggung juga di latar belakang masalah. Gitu ya. Iya, Terus Bu. tujuan penelitiannya ini terlalu eh, panjang, jadi langsung aja dikasih dalam penomoran tujuannya satu apa, dua apa, tiga apa, bentuknya begitu saja. Kemudian untuk metode penelitian, ini data siapnya, oh itu juga tidak apa-apa sih. Terus jenis penelitian, dengarkan lagi bimbingan kita yang hari Jumat yang lalu ya, yang terkait dengan pendekatan di dalam penelitian hukum. Karena pendekatannya jelas bukan hanya pendekatan perundang-undangan. Saya tidak mengulang lagi, kamu silahkan ulang lagi, dengarkan, lihat lagi rekaman di bimbingan yang lalu yang terkait dengan pendekatan. Gitu ya. Nah, perlu Iya, Bu. dipikirkan kenapa kok pendekatannya bukan cuma pendekatan perundang-undangan, karena di sini kamu cari apa gitu. Yang mau dilihat apa sebenarnya gitu. Nah, kemudian kamu membutuhkan apa ketika melihat itu gitu. Nah, tolong dilihat kembali yang waktu itu sudah kita bahas. Gitu ya, Dian? Iya, Bu. Oke, saya lanjut. Yang selanjutnya, Inosensia. Silahkan. Selamat siang, Bu Ini dan teman-teman. Selamat siang. Sebelumnya, judul proposal saya adalah Tinjauan Yuridis Doktrin Fiksasi dalam Hak Cipta di Indonesia.
dalam latar belakang saya menjelaskan tentang pengertian hak cipta, lalu hak cipta sebagai hak eksklusif, kemudian hak cipta bagian dari haki, kemudian pengertian fiksasi secara umum yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian saya juga membahas sedikit tentang standar internasional dari The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Lalu saya juga menjelaskan penyempitan pengertian fiksasi menurut saya dan memberikan alasan tentang penyempitan pengertian tersebut. Kemudian di dalam pendekatan saya menggunakan pendekatan konseptual. Begitu, Bu. Oke. Oke, kalau saya lihat dari proposalnya ini, perlu ditambahkan, yang kamu perlu tambahkan adalah pengaturan terkait dengan fiksasi di yang sekarang ada ini menurutmu seperti apa? Kemudian yang kedua, coba dibandingkan dengan pengaturan mengenai fiksasi di beberapa tempat yang lain, kalau bisa. Sehingga ini berimplikasi pada pendekatan. Kemudian catatan berikutnya, rumusan masalahnya tolong diubah menjadi kalimat tanya supaya lazim saja di tempat kita itu biasanya memakai kalimat tanya. Jadi tapi kalau cuma satu saja apakah boleh, Bu? Nggak masalah. Kan rumusan masalah tidak harus 2, tidak harus 3, tidak harus 4 gitu. 1 boleh. Nah, di tujuannya ini yang perlu di breakdown sehingga tidak hanya 1. Jadi ini dijelaskan lebih rinci lagi ya, Bu? Betul, diperinci sehingga nanti itu langsung nampak jadi subjudul di dalam penulisan skripsinya. Gitu. Jadi apa namanya di tujuannya diperinci lagi. Kemudian untuk metode penelitian konseptual. Nah, kamu dengarkan juga sama seperti tadi, kira-kira untuk menjawab rumusan masalahmu yang mencari apakah yang dimaksudkan dengan fiksasi, itu apakah cukup hanya dengan konseptual saja gitu. Oh ya. Nah, karena tidak cukup. Nah, saya nggak kasih jawabannya, nanti silakan kamu dengarkan dulu lagi ya rekamannya itu. Ya. Gitu. Oke, gitu ya. Terus selanjutnya Yanuar. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, Bu. Halo. Silakan Yanuar. Suara saya terdengar tidak, Bu? Terdengar jelas. Oh, ya. Di proposal kali ini saya menerangkan tentang plagiasi terhadap hak cipta. Yang pada umumnya plagiasi ini di hak cipta umumnya itu melanggar hak ekonomi dan hak moral. Tapi dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri ada ya pengecualian yang berupa batas kewajaran dalam karya tulis di suatu platform, Bu. Terus ya, tadi siapin loh. Prinsipnya itu jadi ada bahwa dalam plagiasi suatu webpad atau platform
Intinya tuh Bu, kalau di proposal saya bahwa meringkas suatu karya tulis dari novel ke Wattpad itu ada unsur kewajaran dalam karya tulis yang dimana di pasal 43 huruf D itu menjelaskan bahwa jika kita istilahnya meringkas alur cerita atau secara informatif dengan tidak melanggar secara hak ekonomi atau moral, itu tidak termasuk pelanggaran plagiasi atau hak cipta itu sendiri. Kemudian dalam ini pendekatan yang saya ambil itu secara konseptual dan perbandingan, Bu. Kemudian jadi di sini saya judulnya kepastian prinsip fair use atau kewajaran terhadap peringkasan cerita dari novel ke Wattpad berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Oke, Yan. Jadi yang mau dilihat itu kalau orang ada novel, lalu orang meringkasnya, lalu dimuat di Wattpad. Jadi bukan karya orang itu sendiri, itu yang pertama ya? Ya. Nah, kemudian yang harus kamu perbaiki yang pertama adalah strukturkan ulang. Strukturkan ulang latar belakang masalahnya, karena yang mau dilihat di situ, berarti kamu cukup ngomong hak cipta saja, lalu nggak usah ngomong pasal 499 KUHP, karena kamu nggak mau lihat dari situ juga, toh. Oh iya. Dan lex spesialis yang terkait dengan cipta, itu kan ada di Undang-Undang Hak Cipta. Nah, kalau sudah ada lex spesialisnya, maka aturan yang generalis kan dia tidak berlaku lagi, tidak dilihat lagi, itu prinsip hukumnya. Jadi itu distrukturkan ulang. Nah, terus yang pertama harus ditulis adalah aturannya tuh ngomong apa dulu terkait dengan hal itu. Kan kamu mau ngomongnya perlindungan hak cipta berarti ini kan untuk karya tulis. Itu dulu ditulis di bagian pertama latar belakang masalah. Kemudian kamu kan mau nulisnya terkait dengan Wattpad, baru masuk ke Wattpad. Jadi alurnya sama dengan yang tadi Dian. Yang pertama itu ngomong hukumnya dulu bilang apa, kemudian baru kaitkan, baru ngomong Wattpad. Wattpad itu apa sih sebenarnya, platform macam apa sih dia, kemudian yang bisa dimuat di situ apa sih gitu. Nah, apakah di sana ada pengaturan pembatasan dan seterusnya atau enggak sih gitu. Nah, kemudian di bagian berikutnya baru kamu menghubungkan tadi hukumnya tadi dengan orang melakukan apa namanya upload di Wattpad gitu. Jadi sebenarnya polanya itu gitu aja, nulis latar belakang masalah. Hukumnya apa, terus fokus yang mau dilihat apa, yang ketiga menghubungkan antara hukumnya dengan fokus yang mau dilihat. Gitu aja sebenarnya polanya. Nah, ini perlu distrukturkan ulang gitu supaya enggak bolak-balik gitu apa namanya strukturnya. Ya, Bu. Nah, kemudian sama untuk apa namanya mana sih? Ini kok polanya habis tujuan itu kan manfaat dulu. Habis manfaat metode, baru terakhir sistematika. Jadi itu tolong diperbaiki juga. Kemudian untuk jenis penelitiannya tolong diperbaiki juga, lihat lagi ya, yang itu kenapa kok pakainya cuma konseptual sama perbandingan. Kenapa kamu nggak lihat perundang-undangan misalnya, padahal kamu menulis di rumusan masalahmu keterkaitan pasal 43 gitu. Nah, terus pikirkan ulang, apakah pasal 43-nya itu perlu dimuat apa enggak di rumusan masalah. Kalau kamu muat di rumusan masalah, pasal 43 berarti di atas, di latar belakang masalah, kamu sudah harus menguraikan pasal 43. Baik, Bu. Itu, apa namanya, itu nanti tolong dipikirkan lagi. Gitu ya, Yanuar. Baik, Bu. Nah, ini sudah sampai 3 orang. Sebelum saya lupa, saya mau mengingatkan secara umum, jadi berlaku untuk semuanya. 3 orang ini saya melihat kesamaan. Yang pertama, penulisannya itu tidak rapi. Penulisan pengetikannya tuh loh nggak rapi. Jadi layoutingnya jelek sekali. Terus penulisan footnote-nya juga seperti itu.
tolong baca pedoman penulisan dan diikuti supaya penulisannya itu rapi. Terus jangan sampai ada salah-salah ketik ya. Penulisannya itu termasuk ini loh yang harus diedit, termasuk juga pemenggalan, kapan ganti paragraf, kapan belum ganti paragraf gitu. Ingat paragraf itu merupakan satu ide. Jadi kalau belum ganti ide ya jadi belum ganti paragraf gitu. Nah, itu tolong diperhatikan untuk semuanya ya. Yang berikutnya Fernando. Fernando, seingat saya dulu pas pertama kamu sudah sudah jelas isunya sih, semoga sudah tercermin di sini. Nah, ini terkait gimana Fernando? Saya ya? Iya betul. Saya sekarang. Oh, iya Bu. Selamat sore Bu Indi dan teman-teman. Secara singkat saya sampaikan di sini tentang latar belakang masalahnya, Bu. Kan di sini ada tentang merek suatu produk yang telah sering dijumpai, di mana merek produk tersebut mengalami pemalsuan yang dilakukan oleh oknum lain yang tidak memiliki hak akan merek tersebut. Di situ merek fans itu merek terkenal, merek besar yang sudah mendunia. Jadi di mana-mana orang itu tahu. Dalam hal ini, persamaan kemiripan dan suatu produk yang mengakibatkan konsumen berpikir produk tersebut berasal dari produsen yang sama atau pemilik merek. Mereka itu sama-sama menggunakan nama brand. Ini akan membuat kerugian yang dialami oleh produsen pemilik merek tersebut mensengketakan merek tersebut, Bu. Jadi produk besar itu ada dari internasional lisensinya, dan yang peniru itu berasal dari Indonesia sendiri. Dari latar belakang masalah tersebut, saya mengambil tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui konsep merek dan fungsinya berdasarkan aspek hukum, aspek hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip itikat buruk dalam hukum merek tersebut. Fernando, saya hentikan di situ. Latar belakang masalahnya harus dibongkar ulang kalau kamu tetap mau fokus seperti rumusan masalah yang kamu tulis. Nah, jadi tolong didengarkan lagi bimbingan kita yang terkait penulisan latar belakang masalah. Karena ini latar belakang masalahnya masih tidak sesuai. Ini berlaku untuk semua saja. Tolong masing-masing baca sendiri-sendiri latar belakang masalahnya. Kemudian ketika kita bimbingan yang lalu, 2 bimbingan yang lalu sebetulnya, yang terkait dengan penyusunan latar belakang masalah, di sana saya sudah mengemukakan pada latar belakang masalah harus memuat apa, unsurnya harus ada apa, gitu kan. Nah, ini tolong diperbaiki, kemudian distabilo. Isunya itu yang mana, klaimnya yang mana, gitu. Itu tolong distabilo. Supaya apa? Supaya Anda sendiri tahu sebenarnya Anda mau berpendapat apa sih. Saya pakai contoh kasus yang tempatnya Fernando ini. Dia menulis yang jadi isunya itu mengenai itikat. Yang jadi isunya berarti yang akan dia tulis itu tentang itikat buruk. Apakah salah satu kaidah harus diperhatikan hakim gitu. Jadi menurut dia, hakimnya ini tidak memperhatikan soal itikat buruk. Kalau cari itikat buruk di Undang-Undang Merek nggak ada, adanya itikat baik. Mendaftarkan merek harus dengan beritikat baik. Nah, kalau mereknya dibilang melanggar merek orang lain, berarti orang mendaftarkan dengan itikat buruk kan gitu. Nah, tapi coba lihat di uraiannya. Di uraian yang sampaikan oleh si Fernando ini, dia nggak membahas itikat baik itu apa, apalagi itikat buruk. Gitu. Padahal itu yang jadi isu. Gitu. Nah, dengan demikian latar belakang masalahnya itu tidak menjadi latar belakang masalah. Masalahnya itu kan yang tertulis di isu. Sehingga latar belakang masalahnya ini harus mencerminkan yang memang menjadi latar belakang dari isunya itu. Gitu. Nah, kalau dia isunya ini mau nulis tentang apa sih? Studi kasus, berarti dia mau apa? Studi kasus putusan, berarti kan dia mau melihat satu kasus tertentu. Ya toh. Nah, kalau kamu mau lihat satu kasus tertentu, kamu kan berarti punya pendapat kasusnya itu diputus secara keliru karena, atau kasusnya itu diputus secara benar karena, tapi tidak mempertimbangkan apa, kan gitu.
Nah, dengan demikian yang harus diuraikan di latar belakang masalah, sejarah merek nggak perlu terlalu jauh, terlalu luas gitu. Jadi langsung saja tentang apa merek itu fungsinya apa, kemudian merek itu nggak boleh apa sih syaratnya untuk jadi merek gitu. Kemudian kalau ini kamu singgung merek terkenal, berarti kamu bilang ada merek tertentu karena ada predikat terkenal, kemudian dia punya keistimewaan gitu. Nah itu kamu sampaikan. Nah, setelah itu kamu masuk ke kasusnya. Ada kasus ini, ceritanya kayak gini. Kalau ceritanya kayak gini, berarti yang diceritakan adalah duduk perkara. Duduk perkara dari kasus tersebut. Nah, duduk perkaranya adalah, kalau ngomong duduk perkara, berarti pasti diawali dengan siapa yang bersengketa. Si A sama si B bersengketa tentang apa. Kemudian diikuti dengan atas sengketa tersebut masuk ke pengadilan toh, pengadilannya berapa kali? Apakah ini baru di pengadilan niaga aja atau sudah ke MA? Di pengadilan niaga dimenangkan oleh siapa? Di MA dimenangkan oleh siapa? Putusan apakah ada PK atau enggak? Nah, putusan yang inkrah itu berarti kalau terakhirnya di MA, berarti putusan yang MA. Hakim MA mengatakan X. Nah, kalau hakim MA mengatakan X, lalu kamu baru sampai ke pendapatmu. Menurutmu, hakim MA yang mengatakan X ini, amarnya X ini benar. Amarnya benar. Tetapi hakim tidak mempertimbangkan faktor itikat baik yang tidak terpenuhi, sehingga secara a contrario berarti dikatakan bahwa ada itikat buruk. Nah, pertanyaannya, apakah soal itikat ini merupakan salah satu pertimbangan yang harus dipenuhi? Menurutmu iya, karena itu jadi syarat merek bisa didaftarkan. Jadi faktor itu tidak boleh hilang ketika hakim mempertimbangkan dalam putusannya. Nah, itu yang ditulis di latar belakang masalah. Gitu. Mengantarkan masuk ke masalahnya yang berupa apa? Yang berupa itu tadi, apakah itikat itu jadi salah satu faktor, salah satu hal yang harus diperhatikan, jadi harus dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat putusan dalam secara khusus dalam kasus ini yang kamu angkat. Nah, jadi ini tolong diperbaiki latar belakang masalahnya. Terus saya lain kali nggak akan lihat lagi kalau masih kesalahannya kesalahan-kesalahan amatir macam begini. Karena ini kan levelnya udah penulisan proposal ya. Misalnya, ini apa namanya, habis B, huruf B, penomoran berikutnya itu angka 1. Nah ini kok munculnya angka A, huruf A. Padahal dilihat yang bagian C, bawahnya angka 1. Ya, Kelihatan? kelihatan. Jadi ini tuh, ini A, kemudian habis C, itu munculnya angka 1. Ya enggak bisa gitu, ini kan harus konsisten. Nah, menurut saya yang kayak gini, ini kesalahan-kesalahan amatir. Bahkan nih loh, kalau cuma ada 1, nggak perlu dikasih nomor. Nomorin apa sih, wong cuma 1. Jadi Ya, tidak perlu diberi nomor gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang non substantif tolong diperbaiki terlebih dahulu sebelum masuk ke bimbingan. Yang kayak gini ini tidak perlu bimbingan, nggak perlu konsultasi karena Anda bisa cek sendiri. Jangan sampai nanti malah konsultasinya fokusnya cuma ke hal-hal teknis. Lebih konyol lagi kalau nanti masuk ke ujian, terus pengujinya sudah gatal duluan karena lihat hal teknisnya itu salah terlalu banyak, nanti lebih banyak komentari hal teknis daripada substansi. Itu kan lebih konyol lagi nanti jadian. Jadi tolong hal-hal teknis ini jangan sampai terjadi. Terus yang berikutnya sama terkait dengan metode, kamu harus ulang lagi dengarkan bimbingan kita yang lalu. Jadi pendekatannya ini, kenapa kok pendekatan ini dipilih, itu harus ada penjelasannya. Kenapa kok kamu pakai case approach? Karena apa? Kenapa kok pakai stages approach? Karena apa? Nah, perhatikan juga contoh yang pernah saya kirimkan, contoh proposal yang pernah saya kirimkan. Berlaku untuk semua, bukan cuma untuk Fernando. Gitu ya? Ya, Bu. Oke, Tamara. Nah, jadi gini,
Anda bisa mengikuti ketika saya mau, oke, kita bimbingan habis Jumat, bimbingan lagi Senin gitu. Anda bisa mengikuti jadwal saya kalau Anda bisa kerja cepat. Kalau memang Anda nggak bisa kerja cepat, nggak usah dipaksa. Karena itu jadi buang waktu Anda dan buang waktu saya. Kenapa? Karena nggak ada perkembangan apa-apa di proposalnya. Karena Anda belum memperhatikan bimbingan yang lalu. Belum didengarkan benar-benar bimbingan yang lalu. Ngapain bimbingan lagi? Karena yang lalu aja belum diapa-apain gitu. Berarti Anda nggak bisa diajak lari, Anda jalannya pelan-pelan. Ya sudah, ikuti aja ritme jalan Anda. Karena Anda kalau paksa lari, nah itu tadi. Anda buang waktu saya, Anda buang waktu Anda sendiri juga. Buang data belum lagi, ya kan? Nah, terus terkait dengan struktur, tadi sekalian saya ingat yang di Fernando, ini sudah saya sampaikan di bimbingan pertama dulu. Bahwa, dengarkan lagi yang bimbingan yang pertama kali dulu, bahwa proposal itu tidak sama dengan bab 1. Jadi, kalau nulisnya bab 1, itu sudah jelas keliru. Namanya Anda lompat, langsung masuk ke skripsi. Proposal itu tidak sama dengan bab 1. Nah, kalau dari berapa 4 ya yang saya lihat yang menulis bab 1 cuma Fernando. Enggak tahu yang lainnya, nanti tolong diperbaiki. Oke, itu ya. Nah, sekarang yang berikutnya ini siapa ya? Tamara, silakan. Ya Bu, selamat sore teman-teman Bu Indi. Jadi judul proposal saya adalah penggunaan nama artis terkenal sebagai tokoh novel fiksi yang dikomersialkan di toko buku. Klaim saya di sini penggunaan nama girl group atau boy band atau asal Korea Selatan sebagai tokoh dalam novel fiksi yang dikomersialkan di toko buku melanggar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Lalu permasalahannya adalah novel fiksi yang menggunakan nama idol grup Korea tersebut jika dikomersilkan di toko buku itu melanggar undang-undang hak cipta Bu, karena itu adalah nama artis terkenal, jadi kayak mendompleng ketenarannya gitu. Terus saya di latar belakang masalah menjelaskan tentang apa itu fiksi, lalu sama jadi perbuatan komersialkan di toko buku itu melanggar fair use yang ada di hak cipta, undang-undang hak cipta Bu. Gitu. Maaf, mic-nya. Oh, Tamara, bisa minta tolong diulangi? Jadi kamu fokusnya ini kan yang kamu bilang baru ya. Jadi kamu fokusnya ceritanya gimana? Pakai ada band Korea terus? Tapi jadi nama band Koreanya itu dijadikan judul buku yang dikomersialkan di toko buku Bu. Jadi di dalam bukunya itu juga ada nama-nama anggota bandnya itu. Terus? Nah itu melanggar hak cipta Bu, melanggar fair use. Karena nama artis terkenal nggak boleh dikomersialkan, nggak boleh jadi nama tokoh, apalagi sampai dikomersialkan di toko buku. Novelnya. Oke, apa yang membuat tidak boleh?
Benar, Bu. Karena melanggar fair use yang ada di pasal 43 huruf D Undang-Undang Hak Cipta. Kenapa? Melanggarnya gimana? Karena melanggar hak si artisnya, Bu. Ya, kok bisa kamu bilang itu melanggar hak si artisnya karena apa? Apa Karena tanpa bedanya? izin. Nah ya, kenapa ketika nggak izin itu nggak boleh? Apa bedanya kalau nama si artis itu dimuat di majalah misalnya? Kenapa kok itu? Apa yang membuat dia menjadi tidak boleh? Gitu? Karena dikomersialkan di toko buku. Jadi si penerbit, si penulis dapat keuntungan ekonomi, Bu. Tanpa izin karena dia mendompleng nama tenarnya gitu. Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa kok yang kamu katakan mendompleng nama tenarnya itu, jadi ada orang